Mungkin di nextnya Gadis Kretek ini bakal bikin apa? Bakal bikin sequel, cus. Jadi Gadis Pos. Jadi nyesuaiin zaman. Tapi gue sih penasaran ya, sama pengen ngelihat Dian Sastro nyamsu. Ada nggak ya kira-kira sini? Soalnya di trailer cuman dia ngelinting terus diisep di hidung gitu, cus. Cuman dihirup aromanya, nggak ada yang dibakar. Ada scene dimana si bapak ini lagi sekarat, si raja ini, si Aryo Bayu lagi sekarat, terus ngomong ke tiga anak ini disuruh nyari pelinting kretek ternikmat. Asik. Pelinting handal. Pelinting handal. Kalau anak zaman sekarang pengocok handal. Apa itu pengocok kartu kan? Iya. Gak mungkin kan yang lain kan. Sudah tenggelam. Salam sinema. Balik lagi sama gue Edo di Coming Soon. Minggu ini kita bakal membahas serial Netflix yang lumayan oks nih. Kayaknya dana gede sama cerita oke. Pengambilan gambarnya keren banget sih. Oke, iya. Sinematografinya asik sih. Ya. Jadi, minggu ini kita bakal membahas film atau serial Netflix yang berjudul Gadis Kretek. Yoi. Ini bacanya Gadis Kretek atau Gadis Kretek? Apa? Bimo Aryon. Jadi Gadis Kretek ya. Nah, ini nih kenapa gue bisa bilang ini serial Netflix niat, karena di ini nih nggak main-main, soalnya latarnya tuh tahun jadul, cus, zaman Belanda. Kan otomatis dia ngesetnya tahun segitu kan. Yeah. Kostum, pakaiannya tahun segitu. Terus Gradingnya juga. grading, terus apa namanya, setnya ya, kayak propertinya gitu-gitunya, otomatis makan budget tuh. Riset banget lah. Terus yang kedua, cast-nya juga nggak main-main, cus. Waduh, siapa nih? Nggak main-main. Film Gadis Kretek ini diisi sama deretan artis-artis yang lumayan oks lah ya. Yang pertama nih, ada Dian Sastrowardoyo. Dian Sastrowaryono sih. Wardoyo. Kakak Dian. Mamah kali ya manggilnya. Mamah Dian. Jadi sayang nggak? Biar jadi anaknya gitu. Dikasih ongkos ntar pagi berangkat sekolah. Mamah Dian ini di sini meranin karakternya sebagai Darsiah ya? Darsiah. Tapi lebih banyak dipanggilnya Jengyah. Jengdar, kenapa nggak Jengdar? Sama Jenggut. Jenggut. Terus yang kedua ada si Aryo Bayu. Dia meranin karakternya jadi Raja. Suraja kalau nggak salah namanya. Terus ada juga anak-anaknya si Raja nih, anak-anaknya Aryo Bayu. Ada 3 orang. Ada si Arya Saloka, ada si Seladara Aisyah, sama si Wingky kalau nggak salah, Wingky Wiryawan atau si Tisa Biani ya, gue lupa dah. Pokoknya anaknya ada 3 lah. Nah, cerita Gadis Kretek ini asik. Kayaknya nyeritainnya flashback, cus. Belakang. Jadi kalau nggak salah ada scene dimana si bapak ini lagi sekarat, si raja ini, si Aryo Bayu lagi sekarat, terus ngomong ke tiga anak ini disuruh nyari pelinting kretek ternikmat. Asik.
Pelinting handal. Pelintingan. Kalau anak zaman sekarang pengocok handal. Apa itu? Apa itu? Pengocok kartu kan? Iya. Nggak mungkin kan yang lain kan? Nah, disuruh nyari tuh ke pedalaman asik enggak sih? Lebih ke mana? Ke daerah penghasil kretek itu. Nah, intinya si Aryo Bayu pengen anak-anaknya nemuin si Jengyah ini, si Darsiah ini. Ya, legendnya ya. Legendnya. Akhirnya si anak-anak ini berangkat deh tuh ke daerah tempat produksi kretek itu. Sukabumi. Akhirnya enggak. Cuma tadi ya Vino ya. Malang. Oh di Malang. Malang kalau nggak salah deh. Apa di daerah mana ya? Bukan daerah Jawa lah. Nah, akhirnya nih anak bertiga ini akhirnya napak tilas dong. Gimana perusahaan bapaknya bisa jadi kayak sekarang. Nah, dia nyari-nyari tahu. Akhirnya nemu ternyata bapaknya dulu pernah terlibat kisah cinta dengan si Jengyah ini. Oh jadi suruh nyari si Jengyah ini. Ah, Faktornya gara-gara nggak ngerti dah. Bapaknya sekarat pengen ngerasain rokok kretek apa gimana? Pengen dilintingin khusus ya? Apa? bukannya sahadat ya. Iya makanya. Akhirnya mereka juga tahu fakta bahwa kenapa rokok buatannya si Jengyah ini jadi rokok terlaris atau kretek terlaris. Karena si Jengyah ini punya namanya kretek gadis kalau salah. Nah, dia ini ngelinting kreteknya itu bisa jadi manis. Kretek yang dia buat itu manis. Racikannya gitu. Racikannya. Jadi selain dia pakai racikan tembakau yang oke, terus saus yang rahasia, dia juga punya tambahan yaitu air liur buat ngelem kertas papirnya itu, Cus. Ini rokok pakai saus bu? Pakai saus. Lada hitam boleh nggak? Masa saus lada hitam? Udah kayak kepiting, udah kayak seafood. Bukan, itu saus rokok tuh kuahnya itu, Cus, kayak buat rasa-rasanya. Oh rokok ini ada kuahnya. Ada, jadi kalau tembakau doang kan nggak sayur asem. ada rasanya. Ah, Sayur asem. kok serius? Kuahnya apa? Masa kuah? Saus. Nah, jadi sausnya ini tuh kayak Jadinya pakai saus apa pakai kuah? saus. Jadi sausnya ini kayak ada rasa Lada pedas. hitam. Lada hitam bener dong. Nggak, kayak ada rasa, apa sih sebutnya kalau spicy-nya gitu. Terus ada yang ya kan tiap rokok beda kan rasanya. Iya. Kalau cuma tembakau rasanya sama semua. Iya benar. Nah, yang beda-beda itu berapa takaran cengkehnya, berapa takaran sausnya, saus apa yang dipakai. Nah, itu. itu lada hitam, ada yang Saus padang, saus tomat gitu. Nah, terus akhirnya ketemu nih si anak-anak ini sama si Jengyah ini dan ngerayu kayaknya buat ketemu sama bapaknya. Tapi gue sih penasaran ya, sama pengen ngelihat Dian Sastro nyamsu. Ada nggak ya kira-kira sini? Soalnya di trailer cuman dia ngelinting terus diisep di hidung gitu, Cus. Cuman dihirup aromanya, nggak ada yang dibakar. Habis itu sama dia dikasih ke si Aryo Bayu yang bakar. Enak nih. Pakai apa? Pakai iler gua, kata dia gitu. emang gitu. Iya. Nah, si Aryo Bayu bilang kretek buatannya si Jengyah ini manis karena pakai air liurnya si Jengyah itu. Kayak ini ya, kayak air liur. Kalau misalkan kayak penglaris buat pakai ludah pocong. Apa dia sering minum teh manis makanya ilernya manis ya kan? Nggak tahu ya. Tapi nggak jorok ya? Dijilat pakai gitu. Kalau misalkan si Jengyahnya TBC, yang rokok kretek, yang ngisep rokok kreteknya kan TBC juga. Kalau pot dijilat juga nggak bu ya, sama yang bikin? Dah kan kimia doang, air semua. Ngapain dia jilat-jilat? Mungkin di nextnya gadis kretek ini bakal bikin sequel, Cus. Jadi gadis pot. Dia nyesuaiin zaman. Kan dulu kretek. Nah, terus sekarang pot, gadis pot. Gadis liquid ya? Iya, gadis liquid. Nah, selain case-nya yang menarik juga di sini tuh si Dian Sastro, Mama Dian,
Dia pakai baju setelan kebaya gitu cuy. Kebaya merah bukan? Enggak, kebaya merah kan udah. Nah, dia pakai kebaya gitu. Terus juga ini apa ngebahas kayaknya story dari kretek Indonesia gitu cus. Karena ada beberapa masa di mana kretek di zaman masa kolonial, terus kretek di zaman Jepang, kretek zaman kemerdekaan sampai kretek zaman PKI. Beda-beda tuh ya. Beda-beda. Buat lu semua yang pengen tahu nih sejarah kretek di Indonesia, lu cocok banget nih nonton serial Netflix yang berjudul Gadis Kretek ini. Keren sih. Keren. Iya, jadi rokoknya berbagai zaman kan. Sampai apa? Zaman kolonial Belanda, zaman Jepang, Zaman kolosal ya. zaman zaman kemerdekaan RI, terus sampai zaman PKI. Sampai zaman Jokowi. Zaman Jokowi. Yang keren zaman PKI. Sampai ada istilahnya, cus. Apa tuh? Rokok mulu lu kayak PKI. Soalnya ada film, lu tau film ini kan? Apa sih judulnya? Yang PKI itu diputarin sekolah? G30. Ah ya, film G30 Gemsak PKI itu. Nah, itu ada scene di mana tentara PKI itu rokok, puntungin, rokok, matiin. Asbaknya sampai penuh rokok, Jus. Makanya dia bilang, rokok mulu kayak PKI. Nah, cakep sih. Dan Sastro kenapa cakep banget sih? Parah. Iya loh. Dia tuh cakep. Kemarin gue sempet posting Dan Sastro lagi ngerokok zaman dulu. Ada tuh ya namanya inian internet ya. Apa sih namanya? Ada jejak digital ya. Ada tuh dia lagi ngerokok terus belakangnya tulisan dilarang merokok tapi dia ngerokok. Entah pura-pura apa. Tapi emang dia ngerokok sih. Soalnya pas gue cium bibirnya keras kayak asma. Ih. Masa gue cium dia Aryo Bayu juga perannya oke sih. Dia cocok tuh meranin yang karakter-karakter jadul. Kan dulu pernah dia meranin Soekarno. Nah, sekarang dia meranin sebagai pengusaha kretek kayak bos. Terus Filmnya serius banget ya. filmnya serius sih. Makanya gue juga agak nggak bercanda-bercanda gitu. Tuh, tadi ngapain aja? Lu pengen lihat si Sheila Dara apa si ini ada siapa? Kerang darah sih gua. Kerang Dara. Kerang jepit. Nah, siapa? Putri Marino. Cakep juga nih Putri Marino, bondol kan. Terus ada si apa? Arya Saloka. Tahu lu? Yang suka sama Amanda Manopo. Oh, film ini ya? Sinetron RCTI. Iya, apa dah? Cinta. Ketika cinta Bertasbih. Surat cinta. ya sudah cinta untuk Starla. Oh, bukan. Bukan bego. Lagunya Last Chill. Ya, intinya dia lah. Terus ada Tisa Biani. Ya intinya buat lo yang penasaran sama udah lama nih Dan Sastro kayaknya film udah lama nih. Terakhir dia film apa ya? Oh itu apa? Sri Asih. Sri Asih. Iya, Sri Asih jadi cameo kalau nggak salah dia di situ. Oh sama ini yang sama Hana Al Rashid yang dia di dalam kereta. Yang jadi Nights Comes True. The Night Come itulah. The Night Come True. Nah, Gak bisa bahasa Inggris. Udah lama nggak lihat Dian Sastro di main film gitu. Jadi buat lo yang penasaran, lo bisa nonton ini, liatin Dian Sastronya aja, cepetin lagi, nanti lihat Dian Sastro lagi. Terus seksi cus, pakai kebaya-kebaya gitu, gimana sih? Tradisional gitu. Cocok lah ya. Cocok. Dan ini film apa? Serial Gadis Kretek ini tayang di Busan Film Festival, Mas. Kelas ya. Ya, udah ditayangin 3 episode apa? Nah, kita belum tahu nih. Dia satu season ini berapa episode? Apa 8 atau 5 atau 13? Karena pasti ada episode, pasti ada season berikutnya. Ada. Nggak mungkin dihabisin gitu kan. Taktik marketing lah ya. Buat lo yang belum berlangganan Netflix nih, di bulan November wajib langganan sih. Soalnya banyak serial sama film yang bakal tayang di Netflix di bulan November ini lumayan oke-oke. Banyak tulisnya, ntar gue kasih lihat nih di sini. Jadi sebenarnya kita disponsorin sama Netflix Uganda.
Ya. Netflix Indonesia, ayolah. Ya buat yang mau masang iklan juga bisa ya, hard selling. Kalau mau taruh di sini, apa kretek di Samsu bisa gue selipin di sini. Bisa tuh sebenarnya ya. Gue gini, Sampurna kretek terus ya. Wih, Sampurna kretek apa? Nggak ada lu nggak rame. Yo iya, ada lu gue suwe. Kalau gue Ami. Oke, buat lo yang penasaran, nanti Gadis Kretek bakal tayang di Netflix per tanggal 2 November. Entah tayang satu-satu. Kayaknya sih kalau Netflix langsung semua deh. Misalkan satu season ada 8 udah ada. Lu bisa berlangganan duluan dari setanggal 1 supaya nggak ketinggalan kan. Ada notifnya tuh kalau ada rilisan terbaru dari Netflix kan. Ada notif. Nah, bisa langsung lu play gitu, langsung nonton Kakak Dian gitu. Oke, dukung perfilman Indonesia, dukung serial Netflix Indonesia. Karena mulai banyak nih film Indonesia yang tayang di Netflix langsung ya. Jadi nggak melalui proses bioskop, emang didanain sama Netflix. Oh iya. Iya, kayak emang lagi banyak film bagus sih banyak. di Indonesia. Berkembang ya. Oh ya, nih film garapan Best Entertainment kerja sama Netflix. Oke, segitu aja episode Coming Soon minggu ini. Jangan lupa subscribe channel Coming Soon, sama jangan lupa follow sosial media Coming Soon di @comingsooner. Jangan lupa komen juga nih, next bahas serial ini dong bang, bagus nih bang serial Netflix ini nih, atau bang bahas film ini nih bang, bentar lagi mau tayang, atau bang kita undang premier ini boleh, mau nggak bang? Nah, mau ada tuh. Mau jadi tamu juga boleh. Komen aja, bang. Gue mau namu dong bang. Minta sirup. Bangsat, nggak usah apa itu. Ngapain namu minta sirup? Oke, segitu aja episode Coming Soon minggu ini. Gue dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sinema.